Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Elvianti, kelas Agribisnis 6B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kelayakan bisnis suatu usaha berdasarkan aspek hukumnya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang aspek hukum suatu usaha, kita perlu mengetahui apa sih kelayakan bisnis itu. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Studi kelayakan bisnis mempunyai beberapa aspek, namun di sini saya hanya membahas aspek hukumnya saja. Tujuan aspek hukum ini yaitu untuk menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Jadi, di sini kita akan membahas perizinan-perizinan apa sih yang perlu dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Salah satu usaha yang akan saya bahas di sini yaitu usaha boba yang dinamai Gamon Boba, dijalankan oleh Marsyanda Putri Nur Asisa sebagai owner usaha tersebut yang sudah berdiri sejak awal tahun 2021 lalu. Mari kita bahas perizinan apa saja yang perlu dilakukan dalam menjalankan usaha boba ini. Yang pertama yaitu mendaftarkan merek minuman boba tersebut. Mendaftarkan merek dilakukan untuk memastikan merek minuman boba dari usaha ini belum digunakan oleh pihak lain. Mengingat bahwa usaha minuman boba saat ini sangat banyak yang menyebabkan kompetisi bisnis di usaha ini cukup sulit. Jadi jangan sampai mereknya digunakan oleh pihak lain. Merek dagang dapat didaftarkan secara online di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau Online Single Submission. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Nomor induk berusaha atau NIB merupakan hal wajib untuk dimiliki bagi setiap usaha dalam bentuk apapun, mulai dari usaha yang berbentuk PT hingga perseorangan sekalipun. NIB berlaku sekaligus sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses kepabeanan. NIB menjadi landasan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengakses laman OSS. Perizinan yang terakhir yaitu memiliki surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pelaku usaha atau bisnis pasti sudah familiar dengan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Tanpa memiliki surat izin usaha perdagangan berarti bisnis atau usaha adalah ilegal. Untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan, pemilik usaha bisa langsung mendatangi kantor dinas perdagangan atau kantor pelayanan perizinan setempat untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran surat izin usaha perdagangan serta melakukan pembayaran surat izin usaha perdagangan tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai perizinan usaha Gamon Boba. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.